Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban di antara kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan kepada kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjakan, yang kita lakukan sebelum subuh, yaitu sebelum melaksanakan sholat subuh, atau dikenal dengan qabliyah fajar atau sunnah fajar, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karenanya, ketika kita diberikan nikmat yang sangat besar ini, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga diberikan nikmat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di beberapa menit ke depan kita akan sedikit membahas tentang bagaimana pesona surga yang nanti semoga kita menjadi ahlinya, dan itu adalah kampung halaman yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kesuksesan hakiki dan sudah kita sampaikan di kajian tadi malam di Markas Abu Bakar, ya, yaitu di antara kesuksesan hakiki adalah ketika kita sudah menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketika seseorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, maka hakikatnya itu adalah orang yang sukses. Orang yang sukses bukan hanya sekedar yang kita pandang bergelimang harta, kemudian memiliki ini, memiliki itu, akan tapi ketika mati dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka memiliki banyak harta, mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harta mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Ketika mereka mati dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya, dan sesungguhnya kehidupan di dunia ini illa mata'ul ghurur, melainkan hanya kesenangan yang sangat menipu. Oleh karena bukan ini tempat kita, bukan dunia tempat kita yang sesungguhnya. Dunia hanya sebentar. Dunia yang kita lalui sekarang paling 60 atau 70 tahun, masa yang paling sedikit dari fase kehidupan kita. Karena kehidupan kita akan melalui fase-fase. Kita sudah melalui fase di rahim ibu kita selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian kita dilahirkan di dunia ini. Kemudian kita akan lalui kehidupan yang ada di dunia ini sekitar 60 atau 70 tahun, dan itulah umur
sittini wa sab'in. Di antara umur umatku itu adalah kebanyakannya 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melebihi dari umur tersebut. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian belum lagi umur kita dipotong dengan 15 tahun kita baru balik, dipotong dengan waktu tidur kita, ya, maka berapa sisa umur yang kemudian kita miliki saat ini? Maka harus kita maksimalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid di muka bumi. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sekitar 10 poin insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang pesona surga, sehingga kita semangat, ya, sehingga kita semangat untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang pertama tentang pesona surga. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya surga itu sangat luas. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seluas langit, as-samawat wal ardu u'iddat lil muttaqin, surga yang disediakan untuk orang-orang yang beriman, luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, seluas langit dan bumi. Oleh karena betapa ruginya ketika surga seluas itu kita tidak ada di dalamnya. Allahul musta'an. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang dahsyat, yang sungguh luar biasa, bagaimana luasnya surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan. Akan tapi bukan disediakan untuk orang-orang yang tidak mau belajar agama, untuk orang-orang yang tidak mau beramal saleh, untuk orang-orang yang tidak bertakwa, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna takwa yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya, yang kedua, bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin, yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lil mujahidin fi sabili, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berjihad di jalan syaitan, maka neraka adalah tempat kita. Akan tetapi kalau kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimatullah, menegakkan kalimat tauhid di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi kita surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainad darajataini kama bainas samai wal ardh, antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya jaraknya antara langit dan bumi. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernah suatu ketika ada seorang ayah, ada seorang bapak masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian
takjub dengan kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Merasa amalannya biasa-biasa saja. Ya sholat-sholat yang wajib saja, puasa-puasa yang wajib saja, sholat malam juga tidak pernah, puasa sunnah juga tidak pernah. Ya infak mungkin ya hanya sekedarnya. Tapi dia masuk ke dalam surga yang derajatnya itu sangat tinggi. Maka dia bertanya, kok bisa? Sedangkan amalan saya, dia merasa begitu. Amalan saya tidak ada, ya, tidak ada yang spesial. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bistighfari waladika lak." Derajatmu tinggi di surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Yaitu anakmu terus memohonkan ampun setelah engkau wafat. Ini menunjukkan bahwasanya surga bertingkat-tingkat dan kemudian menunjukkan bahwasanya di antara aset yang paling mahal yang tidak bisa kita bayar adalah anak yang saleh. Oleh karena ketika sudah urusan masalah pendidikan, masalah bagaimana kita mendidik anak kita, jangan pernah kita hitung-hitungan, karena itu adalah proyek surga. Karena itu adalah aset surga kita. Selagi kita mampu, kita keluarkan biaya yang banyak untuk anak kita. Kemudian anak kita menjadi anak yang saleh. Siapa yang akan memetik hasilnya? Tentunya kita. Ketika kita bersendirian di kuburan, kemudian mengalir pahala dari anak-anak kita. Anak kita sholat, anak kita melaksanakan ibadah dengan baik, menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Betapa nikmatnya. Awaladin sholihin yad'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Senikmat-nikmat yang telah Allah berikan ketika kita diberikan oleh Allah anak yang soleh-soleh. Tidak bisa diuangkan. Nikmat tidak bisa dibayar, tidak bisa. Oleh karena jangan sampai penyesalan, ya, penyesalan menimpa kita ketika kita lalai, ketika kita hanya mementingkan pendidikan umum. Boleh saja kita memasukkan anak kita ke tempat pendidikan umum, tidak ada masalah. Akan tapi jangan lupakan pendidikan agama bagi anak-anak kita. Anak kita mau jadi apa? Itu urusan dia. Anak kita mau bagaimana kehidupannya? Allah sudah jamin rezekinya. Akan tapi kita akan ditanya, apakah kita sudah mengajarkan agama? Bagi anak-anak kita sekarang banyak para pemuda-pemuda, mereka lalai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai berani meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Bagaimana mungkin kemudian mereka sampai berani meninggalkan sholat wal iyad billah? Generasi-generasi yang sangat-sangat mundur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ada suatu golongan yang mana mereka meninggalkan sholat. Para ulama mengatakan meninggalkan sholat secara keseluruhan, tidak sholat sama sekali. Ada sebagian yang mengatakan lalai daripada sholat, yaitu menunda-nunda waktu sholat, tidak melaksanakan secara berjamaah, dan itu dilakukan terus-menerus, bukan karena uzur. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka sudah melakukan itu, pasti mereka akan dipermainkan oleh syahwat, mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Maka apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya. Maka orang-orang tersebut, generasi-generasi tersebut akan dimasukkan, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Dan kita sebagai orang tua akan ditanya tentang anak-anak kita. Kullukum ra'in, kata Rasulullah SAW. Setiap kita adalah pemimpin. Ya, setiap kita adalah pemimpin, ma'asyiral muslimin.
rahimani wa rahimakumullah, ya, pasti kita akan ditanya. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatihi. Kita akan ditanya akan apa yang kita pimpin. Apakah kita sudah berusaha dengan maksimal ataukah kita lalai dari memimpin rumah tangga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara poin yang ketiga, bahwasannya surga itu memiliki pintu, dan pintunya tidak satu, banyak. Ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan fil jannati tsamaniyatu abwabin. Di dalam surga nanti ada 7 pintu, ada 8 pintu. Fiha babun yusamma rayyan. Ada satu pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak bisa masuk pintu tersebut kecuali orang-orang yang rajin puasa, terutama mereka yang senantiasa menjaga puasa Ramadan mereka. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga menunjukkan keutamaan puasa Ramadan yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita di setiap tahun. Dalam sebulan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian untuk senantiasa berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat yang sebelum kalian. Apa gunanya? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena di antara pencegah syahwat adalah berpuasa. Bagi para pemuda terutama yang belum menikah, di antara pencegahnya adalah puasa, dan puasa ini adalah tameng, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu menikah, nikah. Ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Fa in lam tastati' fa 'alaihi bisyam aw fa 'alaihi bisawm fa inna lahu wija. Kalau tidak mampu menikah, belum ada kemampuan, ya, masih persiapan, ilmunya juga tidak ada, maka wajib bagi kita untuk menjaganya. Di antaranya adalah dengan berpuasa, karena puasa itu menaklukkan syahwat. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat, ya, poin yang keempat, bagaimana bangunan di surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, kaifa hiya, yaitu bagaimana surga itu, bagaimana bangunan di surga kelak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yadkhulul jannah yahya la yamut. Barang siapa yang masuk surga, dia akan terus hidup abadi, selama-lamanya tidak mati. Karena kita akan hidup kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala bagi yang masuk. Wa yan'amu la yab'as, dan akan diberikan nikmat terus, tidak akan mengalami kesusahan. Kalau kita hidup di dunia, ada senang, ada susah. Karena memang hidup di dunia memang tempatnya ujian. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan.
Jadi ketika kita di dunia ini semuanya isinya ujian. Dapat nikmat itu diuji, dapat musibah itu adalah ujian. Dapat nikmat, apakah kita semakin bersyukur kepada Allah, apakah kita semakin taat kepada Allah. Dapat ujian, apakah kita sabar menghadapi ujian yang telah Allah berikan, apakah kita percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun di surga kita akan terus mendapatkan nikmat, tidak akan diuji kita. Sudah selesai. Oleh karenanya ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihannya hanya ada dua. Kita beristirahat ataukah makhluk yang diistirahatkan dari kita. Kita beristirahat dari berbagai macam kekacauan, berbagai macam ujian-ujian dunia. Karena kita orang-orang yang saleh, karena kita orang-orang yang baik. Pilihan yang kedua, makhluk yang beristirahat dari kita karena kita orang-orang fajir. Makhluk senantiasa kita ganggu, kehidupan kita penuh dengan maksiat, mengganggu orang lain, mengganggu para makhluk. Karena dengan maksiat kita telah memberikan polusi yang begitu dahsyat terhadap dunia ini. Ya. Ketika kita yang demikian itu keadaannya, maka kita akan mendapatkan siksa di alam barzakh wal iyad billah. Al-karam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tabla thiyabuhu, wala tabla thiyabuhu, bajunya tidak akan kusam, ya, senantiasa baru. Wala yubla syababuhu, senantiasa kita akan terus muda. Jadi jangan khawatir, di surga tidak akan ada orang tua, orang-orang sepuh tidak ada di surga. Ya, oleh karena pernah suatu ketika ada nenek-nenek, ya, kemudian Rasul SAW mengatakan, ya, di surga tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek, tidak ada. Maka sedih dia. Ada seorang yang sedih, oh nangis, masa iya saya tidak masuk surga. Maksudnya bukan begitu, Nek. Nanti umur nenek itu muda lagi. Ya, subhanallah, akan muda lagi kita. Ya, kalau sekarang kita sudah ada usia 70 tahun, 80, jangan khawatir. Masuk surga balik lagi umur. Ya, paling mentok ya 30 sekian tahun lah. Pokoknya tidak sampai 40 tahun. Karena batas masa muda itu adalah 40 tahun. Oleh karena kalau kita sudah lewat 40 tahun, ya sudah lah, nggak usah kayak anak muda, sudah kayak sepuh saja. Ingat mati, gitu ya. Bukan berarti yang 30, masih gaya. Nah, semua harus ingat mati. Akan tapi peringatan bagi yang sudah di atas 40 itu berarti sudah matang. Ya, harus sudah kemudian ya terus introspeksi diri dalam kehidupannya. Sudah melewati fase-fase yang begitu banyak. Kalau bahasa kita sudah mengalami asam garam kehidupan, gitu. Pahit manisnya kehidupan, gitu. Ya, baik yang pahit, ya, ataupun yang manis itu. Dari kemudian masa lalu yang kelam, kemudian telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hidayah kepada kita. Oleh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, "Qila ya Rasulullah, kaifa bina'uha?" Kalau tadi tentang masalah nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Kemudian ditanya lagi Rasulullah SAW, "Bagaimana bangunan di surga?" Bagaimana ya Rasul bangunan di surga nanti? Maka beliau mengatakan labinatun min fiddah, ya, wa labinatun min dhahab. Ya, kata beliau ada yang batanya, ya, buat temboknya itu, ada yang dari perak, ada yang dari emas. Ya, labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab. Ya. Kemudian kata beliau minatuha miskun, ya, yaitu adukan semennya itu dari minyak misik, ya, yang sangat wangi. Dihasilkan dari apa?
dari kijang. Ya. Allah alam bagaimana itu prosesnya. Ya. Kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hasba'uhal lu'lu' wal yaqut, dan kerikil-kerikilnya ngecor itu, buat ngecor itu apa kata beliau? Ya, dari mutiara dan permata. Ya, lalu kemudian kata beliau, wa turabuha za'faron, ya, dan tanahnya adalah za'faron, ya sejenis minyak wangi juga. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita di dunia ini terlebih akhwat yang pengen emas, ya kesukaannya sudah emas, ya emas asli, juga emas-emas yang ada di sini, ya itu kesukaannya sudah, ya. Akan tapi kalau kita sudah masuk surga, bangunan-bangunannya semua batu batanya emas, ya, menyejukkan mata. Subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya itu adalah di antara pesona surga. Lalu yang kemudian, ya di poin yang kelima, nanti di surga itu akan ada pasar, ya pasar surga, ya, atau pasar di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, inna fil jannati lasuqan, di dalam surga nanti ada pasar, ya'tunaha kulla jum'atin, ya, yang kemudian pasar itu didatangi, ya, atau kita datangi setiap hari Jumat, ya. Kemudian apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fatahubbu rihu syamali fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husna wa jamala, ya, yaitu kemudian bertiuplah angin dari utara lalu mengenai wajah-wajah kita, ya, mengenai pakaian-pakaian kita, ya, sehingga pakaian kemudian wajah kita semakin bagus, semakin kita menjadi tampan, ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala, kemudian mereka kembali, ya, dari pasar tersebut kepada keluarga-keluarga mereka yang ada di surga, ya, maka mereka mengatakan, wahai engkau telah bertambah ketampanan, bertambah indah apa yang engkau pakai, ya. Fayaquluna, maka juga mereka mengatakan, wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamal, demikian engkau wahai keluargaku, engkau juga bertambah tampan dan bertambah indah, ya. Jadi ketika kita datang ke pasar, bukan kucel kalau sekarang kita pasar dunia itu, apalagi kita dagang, ya, kita luat sudah, ya, kalau udah di pasar pasti pulang itu sudah bau lah, bau ini bau itu. Kalau pasar di surga tidak, kita datang kalau semakin ganteng, masya Allah. Oleh karena jangan khawatir yang sekarang mungkin wajahnya pas-pasan, nggak usah khawatir, insya Allah nanti ganteng, ya, insya Allah nanti ganteng. Makanya harus masuk surga dulu, ya. Ada yang mau masuk surga sekarang? Mati dulu. Nah, mati dulu, ya, angkat tangan. Loh, gak ada yang mau, ya. Allah musta'an. Nah, barakallahu fi. Kemudian poin yang keenam, ya, yaitu makanan ahli surga. Siapa yang bisa menjawab makanan apa di dunia yang paling nikmat? Kalau kemarin nikmat di dunia dijawab kemarin, ya, walaupun agak vulgar sedikit. Makanan di dunia apa yang paling nikmat? Ada yang bisa kira-kira lah? Ya menurut kita lah. Oh, kira-kira. Hah? Bakso. Wah, bakso hebat. Durian banyak cinta. Yang lain udah nggak jadi nikmat. Kalau sudah banyak itu sudah nggak jadi nikmat. Nikmat itu yang langka-langka gitu. Nah, kalau saya durian nikmat karena saya di Saudi itu, ya, kita sudah
Hampir 5 tahun itu udah ada durian. Nah, ketika di sini ada durian, nikmat itu. Ya. Nah, kalau di sini kan banyak. Apa kira-kira yang paling nikmat? Ya. Nah, ini coba lihat apa makanan di surga nanti. Ya. Dan insya Allah kita akan suka makanan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walah mitairin mimma yashtahun. Di antara makanan di surga adalah apa? Daging burung. Daging burung dara. Dan apa yang kita inginkan? Saya pernah sekali makan daging burung dara ketika di Kairo. Ya, harganya mahal. Kalau di sini kan tidak tahu, di sini ada nggak? Ada ya, pecel burung dara. Burung puyuh. Oh, burung puyuh. Ya. Kalau di sana tuh masaknya beda itu. Ya. Kalau katanya sih ya, wallahu alam ya. Ya, katanya burung dara ini ada khasiatnya gitu. Yukowi, ya, menguatkan kejantanan seperti ini gitu. Ya. Wah, nanti ulang ini langsung nih. Berburu gitu ya. Wallahu alam ini benar atau enggak itu. Saya pernah dengar dari salah seorang guru saya itu. Ya, beliau sering bahas tentang burung dara gitu. Ya, ternyata burung dara itu spesial. Ya, di antara makanan penduduk surga. Saya pernah makan itu ketika di Kairo, ya, di restoran yang mewah. Waktu itu diberikan orang sih, ya. Jadi dimasaknya itu daging, kemudian nasinya itu di dalam, ya, di dalam daging itu, ya. Nikmatnya tuh, harganya mahal. Kita dulu mahasiswa miskin, ya, makanan kayak gitu nikmat, ya, masya Allah, ya, nggak tahu harganya mungkin ratusan ribu, ya, tapi nikmat. Oleh karena masyarakat muslimin rahiman wa rahimakumullah, ya, ketika kita menyukai apapun makanan yang ada di dunia ini, ya, tidaklah kalah nikmat nanti makanan di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan akan kita dapat. Mimma yashtahun. Apa yang kita inginkan. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, poin yang ketujuh yaitu buah-buahan di surga. Ini kan makanan umum ya, baik buah-buahan, makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, kalau buah-buahan, apa yang kira-kira di dunia ini yang paling nikmat? Durian nikmat. Apalagi semangka nikmatnya. Oh, seger. Apa bedanya nikmat sama seger? Ya. Ada yang nikmat yang lain? Kira-kira? Kurma, nikmatnya kurma. Wah, bosan Ustaz kurma Ustaz. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Ya, di dalam surga ada buah-buahan, ya, maka kita bebas untuk memilihnya. Yatakhayyarun, kita milih. Ya. Kemudian bukan hanya kita milih. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Bukan hanya sekedar kita minum dan pohonnya. Kalau kita metik buah dari pohon, senang nggak kira-kira? Ada kebahagiaan sendiri daripada kita hanya sekedar beli dari pasar. Kita punya, gitu ya. Misalnya kita nanam durian, kita metik sendiri. Kita nanam anggur, kita metik sendiri. Itu ada kenikmatan sendiri, ya atau tidak? Iya, nanti di surga begitu. Ya, kita akan metik sendiri. Oleh karena kata Allah, wadaniyatan, ya, wadaniyatan alaihim. Jadi jangan bayangkan seperti sekarang pohon durian kan tinggi-tinggi tuh. Kita harus manjat, kadang jatuh, ya. Kemudian kita digigit apa? Ya, serangga dan lain sebagainya, sakit sudah. Mau dapat nikmat tapi sakit-sakit. Kalau sekarang di surga, kita mau mendapatkan nikmat mudah. Wadaniyatan alaihim. Jadi pohonnya itu pendek-pendek. Seperti yang ada di Saudi itu, rooftop itu, ya, ada di kampus kita itu. Jadi rooftop itu pendek-pendek. Jadi ketika kita mau ngambil itu kurma-kurma muda itu yang baru-baru, yang kuning-kuning gitu ya, yang agak sepet-sepet sedikit tapi agak manis itu kita metik sendiri, nggak usah manjat.
Itu adalah kenikmatan sendiri. Ya. Begitu nanti di surga. Wadaniyatan alaihim. Ya, bahwasanya didekatkan kepada mereka. Wadullilat kutufuha tadlila, dan dimudahkan bagi kita untuk memetiknya. Jadi memetik durian nggak usah diputar-putar gini, nggak usah nanti. Ya, kalau sekarang kan di dunia mungkin nanti di sini pakai pisau, nggak usah. Ya, nanti tinggal ngambil begini saja. Ya, oleh karenanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa kata Allah? Ya, ini bisa kita baca di surat-surat di juz 29 itu tentang kenikmatan surga. Surat Al-Waqiah, surat Al-Insan, surat Ar-Rahman. Itu coba kita baca tuh, kita renungi tentang banyak Allah sebutkan, Allah sedikit gambarkan tentang masalah surga. Sehingga kita agak termotivasi, ya. Sehingga ketika kita sudah malas beramal, ingat kenikmatan di surga begitu luar biasa. Itu baru sedikit. Ya, yang belum bisa terbayangkan sangat banyak. Malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbesit di dalam hati kita. Itu masih sangat-sangat banyak sekali yang begitu. Ini Allah sedikit gambarkan saja agar kita apa? Ya, semangat, termotivasi. Oleh karena Al-Quran adalah di antara motivator kita. Oleh karena kalau kita nggak pernah baca Quran, gimana kita akan termotivasi masuk surga? Tidak punya wirid kita dengan Al-Quran, bagaimana? Al-Quran ini adalah pegangan kita yang menuntun kita. Ya, oleh karenanya kita, terutama kita yang sudah diberikan kesempatan, diberikan hidayah, sudah ngaji-ngaji ini, sempatkan baca Quran. Mungkin aktivitas kita padat dalam sehari, buka mushaf. Sekarang alhamdulillah mushaf sudah ada di HP. Jangan HP ini jangan jadikan apa, hanya sekedar ya permainan, sendaguro atau yang hal-hal yang melalaikan. Harus digunakan dengan baik. Oleh karenanya HP ini bisa menjadi hujjatun laka au alaik, menjadi hujjah bagi kita atau justru yang menjerumuskan kita. Ketika dimanfaatkan dengan baik, maka akan menolong kita. Jika dimanfaatkan dengan tidak baik, justru akan menjadi hujjah alaina. Ya, akan kemudian menyerang kita. HP akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya aku dipakai untuk keburukan waliyadzubillah. Aku dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Aku dipakai untuk melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang masalah masih tentang buah-buahan di surga. Allah mengatakan wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buah di surga banyak sekali. Tidak ada batasnya. Kalau di dunia masih ada musim-musimnya. Ya atau tidak? Terbatas. Kadang ada, ya kadang nunggu, ya. Nunggu sampai matang dulu baru kemudian ada. Di dunia begitu, akan tapi di surga tidak ada. Tidak ada demikian. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Terus menerus ada. Banyak jumlahnya dan terus menerus ada, stoknya banyak. Dan kemudian kita juga tidak dilarang untuk mengambilnya. Silakan bebas bagi kita untuk mengambilnya. Subhanallah. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahmani wa rahmatullah, itulah yang di antara poin yang ke-7. Kemudian poin yang ke-8 ya, yaitu minuman ahli surga. Kira-kira minuman apa yang paling indah di dunia? Es teh. Nah, itu Ustaz Ali Ahmad itu. Es teh. Hah? Air zam-zam. Oh iya jelas air zam-zam. Nah, itu sudah. Yang lain. Cincau. Nah, tadi malam cincau itu. Intinya minuman ya yang sangat-sangat lezat, yang sangat kemudian ya kita suka dengannya. Susu. Ya susu pastilah. Ya, itu indah sekali. Ya. Nah, minuman ahli surga kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang saleh, mereka akan
akan minum dari gelas yang berisikan minumannya dengan air kafur. Ya, air kafur. Tahu kafur? Kafur barus. Tahu? Kafur. Oh, kalau sekarang ya jangan. Ya nggak bisa dicampurkan kalau sekarang. Kalau di surga nanti baunya wangi nggak? Wangi. Ya. Makanya nggak bisa terbayangkan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ya, kemudian Allah mengatakan, ya, mata air di dalam surga yang darinya kemudian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala minum. Nanti ada mata air di surga. Ya, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi insya Allah tidak akan kehausan kita di dunia. Kalau di surga Allah SWT. Kalau di dunia mungkin ada saatnya kita haus, ada kekeringan, ada kemudian apalagi kemudian di tempat-tempat yang jauh, ya, atau di atas pegunungan dan lain sebagainya. Terkadang kita kekurangan air. Ya, oleh karena di antara nikmat ketika kita diberikan sumber air, mata air, ya, terlebih air yang jernih, subhanallah, ini nikmat yang luar biasa. Kemudian Allah juga mengatakan, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila fiha tusamma salsabila. Allah mengatakan, ya, di dalam surga mereka nanti akan diberikan minuman, ya, di antara campurannya adalah jahe. Nah, ini perlu diteliti, berarti jahe itu ada khasiatnya. Minuman penduduk surga, ya, jahe. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau tidak ada manfaatnya. Makanya ketika diteliti bahwasanya jahe itu, coba nanti kalau saya kan bukan dokter ya, nggak berani saya bicara, harus ada penelitiannya. Nah, sekarang kan kita punya Syekh Kabir, ya, Syekh besar, yaitu Syekh Google. Itu tinggal ketik manfaat jahe. Syekh besar nih, Syekh minal masyayikh, ya, Google. Antum tanya apa aja, sok jawab, walaupun kadang agak sesat sedikit. Nah, kalau kita tidak punya ilmu, kita masa belajar Google. Makanya belajar Google itu ya kadang ya bisa dapat hidayah, bisa. Tapi harus ada kuncinya, harus ada bimbingan guru. Ya. Jadi kalau guru, ya, makanya ini juga motivasi kalau kita menjadi guru. Makanya guru sekarang itu kalau tidak mengajarkan adab dan akhlak, maka masih kalah sama Syekh Google. Karena murid-murid itu, sekarang sudah punya HP, mau cari informasi mudah. Kalau kita hanya cuma menjadi guru kemudian hanya mengalihkan informasi kepada murid, kalah jauh kita. Ya, kalau sudah titel, kalau bertitel Google itu, di atas profesor sudah. Ya, profesor Google, bukan doktor lagi, mereka pinter. Ya, bukan satu, antum ketik nih, jawabannya banyak, bingung kita milih, ini benar yang mana? Gitu. Ya, saking pinternya. Ya, kalau kita kan terbatas. Ya, oleh karenanya di antara pembeda kita dengan Google adalah dengan kita mengajarkan adab dan akhlak. Karena Google, ya, mereka tidak berakhlak. Bagaimana berakhlak? Benda mati. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fiha tusamma salsabila, kata Allah. Ya, di antara mata air di surga dinamakan dengan salsabila. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, ya, sebelum terakhir, ya, karena kita sampai jam 6. Yang ke-9, ya, bagaimana sungai-sungai di surga kita? Bagaimana kondisi atau keadaan sungai-sungai di surga? Ya, kalau kita sekarang sungai di dunia, ya kadang ada yang jernih, kadang ada yang keruh, ya, kadang ada yang penuh sampah, ya atau tidak? Kadang ada yang ada kotoran manusia, ya, kadang ada, pokoknya banyak lah, tercemar polusi, limbah pabrik, ya, pokoknya nggak tenang lah kita kalau sungai di dunia itu, kalau nggak benar-benar, ya, alami gitu, ya, penuh campuran. Tapi kalau sungai di surga nanti beda. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Muhammad, ya, di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15, Allah mengatakan matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, ya, surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan surga itu
Pasti ada pengikatnya. Jadi kita tidak sembarangan bisa masuk surga. Ada pengikatnya, bertakwa, soleh. Jadi tidak sembarangan kalau bisa masuk surga. Ya. Oleh karena kemarin kita katakan surga itu mahal, harus dibayar dengan bertakwa kita itu kepada Allah, takut kita kepada Allah, beramal soleh kita kepada Allah. Ya. Kemudian kata Allah, fiha anhar, di surga itu ada sungai-sungai. Ya, oleh karena sering digambarkan bahwa sungai itu yang mengalir di dalamnya apa? Surga itu yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Karena kita itu suka tuh gemericiknya air, ya. Apalagi orang yang kalau sudah hidup di kota tuh, terkadang mereka hiburannya mana? Ke air terjun, ke sumber air yang sungai-sungai, pantai, ya. Itu diantara fitur di dunia pun suka gitu. Ya, fitrah kita di dunia suka tuh mata air yang jernih, sumber air yang jernih, air terjun, sehingga kita pergi ke sana. Ya. Nah, di surga begitu, di antara gambarannya, fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Ya. Kemudian wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli samarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Allah Subhanahu wa taala gambarkan sungai di surga, bahwasanya sungai di surga itu airnya itu Masya Allah tidak berubah, ya, tidak berubah rasa dan tidak bau. Ya, seger. Tahu ya, air seger ya, tidak ada baunya. Kalau sekarang kan air itu bau kaporit. Ya, kadang ada bau kaporit, kadang ini, kadang itu. Ya, kadang sulingan, sehingga tidak murni. Kalau di surga airnya seger. Ya, ada baunya. Ya, kemudian lalu ada juga sungai yang mengalir di dalamnya susu, Masya Allah. Ya, saya pernah khotib Jumat di pabrik. Ini nggak apa-apa nyebut merek ya. Ya, di pabrik ini Nestle yang ada di Jawa sana. Ya, itu Masya Allah disediakan susu. Itu pun kita lihatnya, mantap. Ya, iya, kita kan pengen beli dulu. Ya, pabriknya bersih, Masya Allah. Kita kalau mau susu tinggal tur gitu. Ya, untuk karyawan, untuk apa kemarin itu waktu kita disediakan makan siang satu, Masya Allah. Ya, kita bebas mengambil. Ya, kalau bahasa orang Jawa kelempokan. Sampai apa? Sampai kenyang gitu. Ya, sampai kenyang. Ya, bebas disediakan itu, bukan hanya susu putih saja, kan banyak tuh produknya. Ada yang minum, ada yang ini, ada yang itu, Masya Allah. Ini di dalam surga ada sungainya mengalir loh, bayangkan tuh. Kita di dunia aja sudah disuguhi itu pakai cuma apa kayak galon kecil gitu aja. Itu pun kita sudah senang. Ya, kalau kita beli di swalayan itu kan cuma kadang segelas kecil gitu. Itu seruput habis. Ya. Kalau ini subhanallah. Ya, mengalir. Ya. Min labanin lam yataghayyar ta'mu. Susunya susu segar, ya, bukan susu yang penuh dengan gula kemudian bikin kencing manis. Insya Allah tidak ada kencing manis nanti di surga. Mau manis semanis apapun, Insya Allah sehat. Ya, tidak ada tumor, tidak ada kanker di surga, aman. Ya, makan kambing satu, nggak usah wes. Ya, nggak usah takut darah tinggi, kolesterol, sikat, Bismillah gitu. Kalau di surga itu gitu tuh. Ya, alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian di antara yang akan mengalir di sungai-sungai di surga nanti adalah khamar. Kalau sekarang kita diharamkan. Nah, nanti kalau di surga ayo kita sikat sudah khamar. Ya, kita minum mabuk sudah. Ya, kalau sekarang haram, harus sabar. Ya, kalau sekarang haram karena khamar itu minuman penduduk surga. Di dunia kita diharamkan. Oleh karena dalam sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, ya, man ta'ajjala qabla awanihi hurima uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu belum waktunya, maka
dia dihukum untuk tidak mendapatkannya. Kalau kita sudah minum khamar di dunia, lalu kemudian kita tidak bertobat, mati, ya, lalu kita tidak akan mendapatkan minum khamar di surga Allah Subhanahu wa taala kalau masuk surga. Di antara juga penerapan kaidah ini misalnya, ya, di antara kita mendapatkan waris itu kan, ya, dari orang tua kita. Orang tua kita harus ngapain? Ya harus meninggal dulu. Ya. Ketika kita mau dapat warisan, orang tua kita harus meninggal dulu. Oh ya Ustaz, insya Allah lah, semoga Allah cepatkan gitu. Anak durhaka demikian tuh. Ya. Dunia aja yang dipikirkan. Ya. Kemudian dia pengen cepat dapat warisan, makanya dibunuhlah orang tua. Ya, orang tuanya dibunuh. Wah, dia tidak akan dapat warisan. Ya, man ta'ajjal ya qabla awanihi uqiba bihirman. Barang siapa yang mau, seperti orang yang berzina. Seperti orang yang berzina, ya. Apa istilahnya? Sebelum nikah dia berzina dulu. Itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukumannya apa? Dia tidak merasakan lezatnya setelah menikah, karena sudah nyicipi dia sebelum menikah. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, khamar nanti kemudian akan mengalir di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya itu, madu. Ya, masya Allah, kita kalau sekarang beli madu yang asli mahal, ya atau tidak? Mahal. Kalaupun kita pengen nernak sendiri susah, Pak. Ternak madu itu susah, apalagi kalau digigit tawon. Ya abu segini. Ya oleh petani-petani madu itu kan pulang kadang ya masih biasa-biasa wajahnya. Pulang ke rumah, masya Allah bertambah, ya ukurannya, ya ukuran wajahnya. Banyak coba antum cek gambar-gambar ya petani madu, itu pasti yang keluar tuh gini-gini. Ya, susah. Kalau di surga nanti mengalir, dan yang asli murni, tidak ada campuran gula. Kalau di sekarang kita ini, ya madunya itu cuma 10%, gulanya 90%. Ya, makanya kalau sekarang kita konsumsi madu bukan sehat, ya, kencing manis. Ya, makanya subhanallah, madu nikmat. Ya, oleh karenanya bagaimana cara? Ya, ini juga kita penting, bagaimana cara mengetahui madu asli atau tidak. Ya, kalau katanya teman-teman tuh kalau madu asli kalau dibawa pulang istri marah katanya. Katanya begitu, wallahu a'lam ya. Kalau begitu tidak asli katanya, wallahu a'lam. Ya, kemudian poin yang ke-10 yang terakhir lah. Poin yang ke-10, ya ini namanya surga. Kita bicara itu yang nikmat-nikmat kan. Yang ke-10, jangan tegang-tegang. Yang ke-10 adalah ma'asyiral muslimin, dan ini adalah kenikmatan tertinggi. Ya, dan insya Allah kemarin juga kita bahas, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman tidak ada yang paling nikmat kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, ketika itu wajah kita berseri-seri, senang, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kekasih saja, kalau kita nazar, ya, siapa yang pernah nazar sih? Itu kan kita kalau nazar itu kan dak-dik tuh. Hanya belum nikah ini siap-siap nih, nazar. Nanti kalau udah nazar kemudian boleh dibuka cadarnya, wah itu kan dak-dik senang kita. Ternyata cantik, masya Allah. Ya, jadi. Tapi kalau realita tidak demikian, masya Allah, pusing. Mau nolak ya tidak enak, ya. Mau bilang enggak ini juga enggak enak, apa segala macam. Akhirnya dia kepikiran terus. Ya kan, tapi kalau kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada kekecewaan dalam diri kita. Tidak ada kekecewaan. Pasti kita akan merasakan kelezatan. Dan itu lezat nikmat, ya, yang akan kita rasakan
di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan karunia surga untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar sebentar di dunia, sabar sebentar dengan segala bentuk kesusahan, bentuk ujian yang ada di itu. Sabar. Orang ini, orang begini, orang begitu. Sabar. Sebentar saja, sebentar di dunia. Kita akan nanti merasakan kenikmatan kelezatan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.